Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Alamsyah Lubis dari kelompok 4. Dalam video ini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang alga. Yang pertama, morfologi alga. Alga merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun, serta memiliki klorofil yang bersifat autotrof. Ciri umum dari alga, tubuhnya tersusun dari banyak sel yang berupa thallus atau struktur yang belum bisa dibedakan jelas antara akar, batang, dan daun. Di dalam sel-sel tersebut, di dalam tubuhnya terdapat pigmen penyerapan cahaya yang berupa kloroplast atau kromatofor. Struktur sel alga atau ganggang. Sel ganggang mempunyai nukleus yang dibatasi oleh membran sel. Di bagian luar membran sel terdapat dinding sel yang tersusun atas selulosa. Di dalam sitoplasma ditemukan butir-butir pati, tetesan minyak, dan vakuola. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang berbentuk pita atau seperti cakram. Ganggang mempunyai 3 macam pigmen fotosintetik, yaitu klorofil, karotenoid, dan pikobilin. Semua ganggang mempunyai klorofil yang identik dengan klorofil tumbuhan tinggi. Karotenoid pada ganggang ada 2 macam, yaitu karoten dan kantofil. Pikobilin pada ganggang juga terdapat 2 jenis, yaitu pikosianin dan pikoritin. Adanya pigmen selain klorofil ini menyebabkan warna klorofil dapat tertutupi sehingga tidak berwarna hijau. Misalnya beberapa ganggang berwarna coklat karena mempunyai kantofil dan karoten dalam jumlah besar. Ganggang yang lain berwarna merah keunguan karena mengandung pikobilin. Ganggang menyimpan berbagai produk makanan hasil fotosintesis sebagai granula di dalam sel. Cadangan makanan ini dapat berupa pati, lemak, atau dalam bentuk lain. Kelima, rhodophyta atau alga merah. Alga merah adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen picoretin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan kantofil. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi alga. Berdasarkan pada pigmen spesifik yang terdapat dalam butir plastida, maka alga dapat dibagi dalam beberapa diviso. Yang pertama, cyanophyta. Cyanophyta adalah organisme prokaryotik karena tidak berikat membran organel. Cyanophyta merupakan komponen penting dalam siklus nitrogen dan produsen. Cyanoberia dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu nostoc, anabena, gloecapsa, oscillatoria, ripularia. Yang kedua, chlorophyta atau alga hijau. Alga hijau adalah salah satu kelas dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Alga hijau ada yang bersel tunggal dan ada pula yang bersel banyak, berupa benang, lembaran, atau membentuk koloni spesies alga hijau yang bersel tunggal. Ada yang dapat berpindah tempat, tetapi ada pula yang menetap. Alga hijau merupakan kelompok besar dari Fagatacea alga. Ketiga, Chrysophyta atau alga keemasan. Alga keemasan memiliki pigmen domain karoten berupa kantofil yang memberikan warna keemasan. Klasifikasi Cyanophyta dibagi 3 kelas, yaitu kelas Cantophyceae atau alga hijau kuning, kelas Chrysophyceae atau alga coklat keemasan, kelas Bacillariophyceae atau alga diatomae. Keempat, Phaeophyta atau alga coklat. Alga coklat adalah salah satu alga yang tersusun
atas zat warna atau pigmentasinya. Peae vita atau alga coklat ini berwarna coklat karena mengandung pigmen xanthophyll. Contohnya Sargassum binderi, Sargassum polysatum, Turbin conoldes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologis alga, yaitu sifat-sifat alga termasuk organisme eukariotik memiliki sifat fotoautotrof atau berfotosintesis. Terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Memiliki perionik atau dapat menyimpan cadangan makanan. Memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter. Dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur berbentuk licin. Pada tubuh ganggang alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reproduksi alga. Alga bereproduksi secara seksual atau keduanya. Reproduksi aseksual pada alga dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan membentuk spora aseksual. Fragmentasi dilakukan oleh koloni alga, misalnya Oscillatoria dan Gleocapsa. Fragmentasi adalah pemutusan bagian atau filamen tubuh, terbentuk koloni baru. Bagian atau filamen tubuh alga yang dapat berkembang yang menjadi koloni baru disebut horgomonium. Spora seksual yang dihasilkan oleh alga antara lain zoospora, aplanospora, dan oxspora. Zoospora bersifat motil karena berflagela, sedangkan aplanospora non-motil. Reproduksi alga dilakukan dengan kondisi lingkungan tidak sesuai. Ada 3 tipe seksual alga, yaitu isogami, heterogami, dan oogami. Isogami adalah peleburan 2 gamet yang identik. Heterogami adalah peleburan antara gamet jantan dan betina. Oogami adalah peleburan 2 gamet yang sangat berbeda. Alga ada yang langsung mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi penghasil gamet dan generasi penghasil spora, misalnya ulva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga berlangsung cepat di air yang diam dengan bantuan sinar matahari. Sebab fosfat dan nitrat dalam air dapat mendukung pertumbuhan alga. Memiliki habitat di perairan baik di tawar maupun di air laut. Tempat lembab dan dapat menempel di bebatuan atau epilitik, tanah atau lumpur atau pasir atau epipalik, menempel pada tumbuhan sebagai atau epifik, dan menempel tubuh hewan atau epizoik. Beberapa spesies alga hidup pada salju dan es di daerah-daerah kutub dan puncak gunung, bahkan dalam sumber air panas. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.